Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Albion Filipus dengan NIM 118.190.101. Di sini saya akan memaparkan review jurnal terkait metode HAZOP ataupun metode ataupun topik yang akan saya angkat pada mata kuliah metodologi penelitian, dan presentasi ini digunakan untuk memenuhi tugas terkait metodologi penelitian. Di sini ada 5 jurnal yang akan saya paparkan ataupun saya review. Pada poin-poin yang akan saya sampaikan adalah poin-poin penting yang bisa saya dapatkan pada review jurnal kali ini. Selanjutnya akan saya paparkan lebih lanjut terkait apa saja yang ada di jurnal tersebut dan juga apa saja yang bisa didapatkan dari jurnal tersebut, sehingga bisa menjadi acuan untuk saya untuk bisa menyusun nanti dalam proposal ataupun tugas akhir selanjutnya. Baik, yang untuk yang pertama. Yang pertama adalah jurnal dari Maharati Ratriwindi Sabrina dan Yusuf Widiarto pada tahun 2016 yang berjudul Analisis Potensi Bahaya dengan Metode Hazard and Operability, studi melalui rankingan risk assessment dan studi kasus, divisi spinning unit 4 ring yard PT Apak Inti Corpora. Dari sini bisa didapatkan terkait abstrak dan juga gagasannya, yaitu dimulai dengan data yang didapat pada tahun dilakukannya penelitian dari bulan Januari sampai November 2016. Bisa dikatakan kasus yang cukup tinggi, yaitu 41 kasus kecelakaan kerja pada PT Apak Inti Corpora. Persentasinya bisa dilihat 19,51% kecelakaan ringan, lalu 78,05 kecelakaan sedang, dan kecelakaan besar 2,44%. Terdapat 4 kasus kecelakaan di divisi spinning unit 4 RY dengan klasifikasi kecelakaan sedang dan ringan. Dalam upaya minimalisir kecelakaan kerja, dapat dilakukan analisis kecelakaan kerja dengan menggunakan metode Hazard and Operability Study atau HAZOP melalui perankingan. Lalu selanjutnya, berikut merupakan hal-hal yang sudah saya dapatkan, yaitu pertama, tujuan penelitian adalah memberikan rekomendasi perbaikan pada sistem keamanan pada kerja dengan dilakukannya prioritas perankingan bahaya. Dengan adanya prioritas perankingan bahaya, kedua belah pihak ataupun stakeholder tertentu bisa mendapatkan prioritas apa saja yang harus ditetapkan dalam sistem manajemen ketiganya untuk mendapatkan perankingan bahaya, sehingga bahaya apa saja yang bisa harus diselesaikan dahulu dan juga tindakan-tindakan yang bisa dilakukan. Lalu pada objek penelitiannya, divisi spinning unit 4 ring yard PT Apak Inti Corpora. Lalu metode yang digunakan, metode HAZOP dan rankingan, yaitu HAZOP sumber bahayanya yang akan di-ranking nanti dari tingkat ekstrim, tinggi, sedang, sampai dengan rendah. Lalu data atau sampelnya yaitu pekerjaan yang dilakukan di divisi spinning unit 4 ring yard PT Apak Inti Corpora. Lalu untuk variabel dan indikatornya yaitu likelihood dan severity. Untuk lebih jelasnya, saya akan coba tunjukkan terkait jurnalnya. Ini jurnal yang saya angkat. Bisa dilihat di sini. Saya akan langsung memaparkan satu-satu. Bahan dan metodenya bisa dilihat. Di sini adalah penilaian resiko, dan ini adalah matriks resiko yang bersifat universal yang dikeluarkan oleh UNSW, Health and Safety pada tahun 2008. Ini merupakan matriks resikonya. Lalu selanjutnya berikut merupakan kriteria likelihood-nya, kriteria yang cukup general dan universal yang didapat dari UNSW juga, Health and Safety. Lalu untuk severity-nya juga sama. Untuk pada jurnal kali ini, berikut merupakan hasil dan pembahasannya. Bisa dilihat ditemukan 14 sumber hazard atau sumber bahaya, dan berikut merupakan frekuensi akibat dari sumber bahaya tersebut terjadinya bisa dikatakan kecelakaan ataupun near miss pada saat penelitian. Berikut bukan frekuensi terjadinya pada saat penelitian dilakukan. Lalu selanjutnya berikut pengolahan datanya. Pengolahan datanya dengan likelihood dan konsekuen atau severity-nya dikalikan,
maka didapatkan hasil yang ada, lalu setelah itu maka diklasifikasikan dengan sesuai dengan matriks resiko yang telah saya tunjukkan tadi. Yang ini. Lalu setelah pengolahan data ada analisisnya, sumber bahayanya. Di sini dianalisis satu persatu dan bisa dilihat ada sumber bahaya tingkat ekstrim pada sikap pekerja dan kondisi lingkungan. Lalu sumber bahaya kondisi lingkungan, sumber hazard dan frekuensi sumber hazard kondisi lingkungan ini muncul sebanyak 5 kali selama penelitian ini dilakukan, which is itu sangat besar dalam rentang waktu yang cukup singkat. Maka bisa saya simpulkan setelah saya membaca jurnal ini, perlu diadakannya rekomendasi perbaikan. Lalu rekomendasi perbaikan yang disusun untuk dapat mengurangi risiko bahaya pada area kerja dengan sumber bahaya sikap pekerja terdapat 3 rekomendasi. Yang pertama, karena sikap pekerja itu memang memiliki tingkatan yang ekstrim, maka dilakukan perbaikan pada sikap pekerja, yaitu pertama melakukan inspeksi, lalu oleh supervisor di unit secara rutin setiap minggu, lalu penggunaan APD yang lengkap, diikuti dengan inspeksi tersebut juga, lalu memberikan tanda-tanda atau sign yang bisa mewarning para pekerja dan juga mengingatkan para pekerja untuk pentingnya keselamatan kerja. Lalu di sini bisa dilihat juga rekomendasi perbaikan yang disusun ini juga dapat mengurangi risiko bahaya area kerja dengan sumber bahaya kondisi lingkungan. Terdapat 2 rekomendasi. Karena sumber bahaya lingkungan kerja juga merupakan tingkat ekstrim, maka diperlukannya rekomendasi perbaikan juga. Yang pertama ada larangan masuk area kerja produksi tanpa menggunakan alat pelindung diri. Which is ini merujuk pada sumber bahaya sikap pekerja tadi, maka dilakukan pengetatan terhadap peraturan yang ada di dalam lingkungan kerja, di mana disusun bahwa saat memasuki lingkungan kerja harus menggunakan APD. Lalu untuk para tamu juga diususkan untuk menggunakan APD. Lalu pekerja yang kerja, lalu pemeriksaan medis pada pekerja yang terpapar debu. Karena ini memang sangat concern terhadap industri ini, concern terhadap debu ataupun benang-benang yang bisa saja terhirup, perlu diadakannya medical check up terhadap para pekerja. Ini untuk mengetahui dan memonitor kondisi kesehatan pekerja sehingga tidak adanya kecelakaan kerja yang menumpuk. Biasanya pada teorinya kecelakaan ekstrim, tinggi ataupun yang lainnya diakibatkan dari kecelakaan kerja yang pada level sebelumnya yang telah menumpuk. Jadi untuk meminimalisir itu, maka harus dilakukannya inspeksi ataupun medical check up. Lalu saya balik lagi untuk pemaparan poinnya. Berikut merupakan hasil kesimpulannya. Seperti yang saya sudah bahas tadi, spinning unit 4 RE memproduksi cotton dan polyester, which is industri ini merupakan industri tekstil, lalu secara terpisah dan tidak melalui proses high lab dan combing, sehingga pada penelitian ini dilakukan hanya pada proses blowing. Jadi pada penelitian kali ini difokuskan pada satu proses, yaitu bukan satu proses, tapi beberapa proses, yaitu blowing, carding, drawing, simplex, string frame, winding, dan packing. Dari hasil pengamatan tersebut, sebanyak 25 bahaya dan dapat dikategorikan menjadi 14 sumber bahaya. Jadi pada penelitian ini didapatkan 25 bahaya ataupun akibat yang bisa terjadi dari 14 sumber bahaya tersebut. Lalu sumber bahaya yang telah saya paparkan tadi. Untuk kesimpulannya yang sudah saya paparkan tadi juga, dibutuhkan perbaikan pada sikap pekerja dan inspeksi yang berkala, serta dibutuhkan sign atau tanda-tanda yang lebih menertibkan para pekerja. Hal ini digunakan untuk bisa setelah perankingan yang tadi, setelah didapatkan identifikasinya, lalu dianalisis bahwa memang diperlukannya ada keketatan lagi dalam sikap pekerja untuk bisa sadar bahwa pentingnya keselamatan kerja.
Itu untuk jurnal yang pertama. Selanjutnya saya akan lanjut untuk jurnal yang kedua. Yang jurnal kedua merupakan jurnal dari Amarendra Bagus Prakoso pada tahun 2016 yang berjudul Hazard and Operability Study atau HAZOP dan Safety Integrity Level atau SEL dengan metode Fault Tree Analysis atau FDA pada fuel gas superhead burner unit amonia PT Petrokemia Gresik. Pada jurnal kali ini cukup beda karena ada 3 metode yang langsung digunakan, ada HAZOP, SIL, dan FDA. Untuk acuannya atau gagasannya sebagai berikut. Adanya proses tim dalam pembuatan pupuk yang beresiko tinggi dan bisa mengakibatkan cedera yang serius. Besarnya resiko bahaya harus diimbangi dengan adanya sistem pengamanan atau SIS, sehingga sistem superheat burner dianalisis bahayanya dengan metode HAZOP, serta dihitung tingkat keamanan SIL melalui metode FDA. Jadi untuk yang pertama, untuk mengetahui bahayanya dan sumber bahayanya, maka dan juga skornya, maka dilakukan metode HAZOP. Lalu untuk tingkat keamanannya yang telah ada, maka dibutuhkan SEL. Lalu SEL ini dibuat dengan metode FDA. Selanjutnya, untuk penelitiannya, berikut merupakan poin-poin penelitiannya. Ada tujuan penelitian, yaitu menganalisis bahaya dengan metode HAZOP, menentukan nilai SEL, meningkatkan nilai safety. Lalu untuk objek penelitiannya, Plain Fuel Gas Superheat Burner Pabrik 1 Amonia PT Petrokimia Gresik. Metode yang digunakan tentu saja metode yang sudah saya sebutkan tadi. Ada metode HAZOP, nilai dan SEL, di mana SEL ini dia akan dihitung nilainya, apakah sudah cukup aman atau belum. Lalu ada metode FDA. Lalu ada data atau sampelnya itu data PNID atau PFD, data spesifikasi komponen. PNID atau PFD ini merujuk pada batasan-batasan pada data mesin ataupun juga data-data bahan, lebih bersifat kepada teknik fisika ataupun kimia yang dihitung dari kandungan-kandungan yang ada di bahan dan juga kandungan mesinnya. Lalu dibutuhkan juga data maintenance untuk tahu bagaimana keadaan mesin dan apa yang akan mempengaruhi dengan sumber bahaya tersebut. Lalu untuk variabel indikatornya adalah likelihood, severity, nilai SEL standarnya, dan juga nilai STA. Lalu akan saya bacakan hasil dan kesimpulannya. Bisa dilihat sini, analisis HAZOP serta perhitungan dan peringkatan nilai SEL pada primary reformer fuel gas superheat burner merupakan bagian pada proses tersebut. Produksi steam melalui beberapa proses, mulai dari deaerasi pada deaerator 101U, lanjut pemanasan awal oleh pemukaran panas, lalu dilakukan pemisahan antara uap dan cairan pada steam up drum, lalu untuk menghasilkan uap kering dengan temperatur panas tingkat lanjut, uap akan dipanaskan dalam coil. Hal-hal yang bersifat teknikal untuk terbuatnya pupuk. Lalu bisa dibaca di sini terkait proses-prosesnya. Dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan amonia pada primary reformer ataupun proses selanjutnya. Dan di sini proses ini menjadi vital karena berhubungan langsung dengan sistem pembakaran serta proses yang temperaturnya serta tekanan kerja yang sangat tinggi. Sehingga dalam analisis akan fokus pada noda primary reformer yang tersusun atas superhead coil dan superhead burner. Pada jurnal kali ini saya merujuk pada jurnal yang memang berbeda dengan teknik industri untuk memahami bagaimana metode HAZOP ini sejauh apa yang bisa kita eksplor dan yang bisa kita lakukan. Pada kali ini dengan perhitungan mesin dan juga perhitungan kelacakan bahaya-bahayanya, kita bisa tahu bahwa metode HAZOP ini sangat penting ataupun perlu dilakukan pada pabrik ataupun perusahaan-perusahaan tertentu. Berikut akan saya tampilkan jurnalnya. Ya, ini jurnalnya. Saya akan paparkan terlebih dahulu terkait metodenya. Ya, ini matrix risk ranking-nya. Di sini seperti yang jurnal yang sudah saya bahas sebelumnya, ada likelihood dan juga
consequence atau severity-nya, lalu akan terjadi matriksnya sebagai berikut dalam keterangan ada low risk, moderate risk, dan high risk. Lalu setelah itu ada metode FTA atau fault tree analysis, adalah metode analisis kegagalan deduktif dengan menjabarkan keadaan suatu sistem yang dianalisa menggunakan logika Boolean. Lanjut, data-datanya yang ada, ini lebih ke arah perhitungan secara kimia dan fisika terkait mesin-mesinnya. Kita lanjut ke analisis dan pembahasannya. Di sini ada gambar sistemnya, sistem dari kinerja proses dan mesin tersebut. Lalu di sini ada, sebelumnya, ada control chart ya, control chart dari X bar S dan X bar X. Nah, ini ada control chartnya di mana ini kita bisa mengetahui UCL, CL atau LCL ataupun tingkat control chartnya untuk bisa diterima atau acceptable dalam kondisi lingkungan kerja. Dari data-data yang telah didapat ini, maka dilakukan ya analisis terhadap nilai-nilai yang ada dalam perusahaan tersebut terkait kecelakaan kerja. Lalu ada analisis risiko juga, analisis terkait peluang dampak bahayanya terhadap stakeholder yang ada di sana. Yang ditinjau menggunakan HAZOP untuk pertama kali. HAZOP didapatkan dari likelihood dan severity-nya atau konsekuensinya. Lanjut, saya akan menunjukkan ini. Ini bukan merupakan matriks risk assessment-nya. Di sini ada dua, ya ada dua pada brand new excellent, ada dua pada tingkat ini moderate, lalu high, ada low. Lalu pada jurnal ini sebenarnya lebih banyak membahas tentang mesin ya. Lalu ada perhitungan SEL dan metode FTA dengan rumus sebagai berikut. Data ini diambil dari perhitungan dan data lapangan yang ada. Lalu ini ada nilai failure rate-nya. Nah, bisa dilihat di sini. Lalu selanjutnya, ini merupakan data PFD dan SEL, pressure switch, itu salah satu dari prosesnya. Ini data-data prosesnya yang ada. Ini juga terkait mesinnya ataupun prosesnya. Lalu ada kesimpulannya. Berdasarkan analisis bahaya dengan HAZOP, diketahui komponen PT1018 dan TT1005 memiliki risk ranking 20 yang tergolong dalam kategori high risk, sedangkan komponen PT1013 dan TT1020 termasuk dalam kategori moderate, dan komponen lainnya masuk ke kategori low risk. Jadi pada jurnal kali ini ataupun penelitian kali ini berfokus pada mesin dan ataupun proses-proses yang ada ataupun komponen yang ada dalam pabrik petrokimia Gresik ini, untuk bisa kita tahu bahwa komponen apa saja yang memiliki risk ataupun bahaya yang lebih tinggi, sehingga dengan itu penanganannya pasti akan berbeda. Lalu kita bisa mengerti fasilitas apa saja yang dibutuhkan dan yang lainnya. Lalu untuk sarannya, dikembangkan penelitian untuk pengendalian rasio pada superheat burner 101 BBS, di mana pada penelitian kali ini peneliti memberikan saran untuk penelitian lebih lanjut terhadap satu komponen, yaitu superheat burner 101 BBS. Lalu rekomendasi HAZOP dan peningkatan SEL dapat diaplikasikan pada node 101 BBS sebagai upaya peningkatan keamanan node superheat burner dan keandalan instrumen. Jadi pada penelitian kali ini, peneliti mendapatkan bahwa harus adanya rekomendasi atau peningkatan SEL menjadi node 101 BBS, yaitu ukuran terhadap komponen tersebut. Jadi pada peningkatan ini berguna untuk peningkatan keamanan, sehingga superheat burner dan
keandalan instrumen tersebut bisa berjalan dengan baik ataupun efektif. Lalu ini merupakan kesimpulan yang tadi saya telah sebutkan ya, diperlukan perbaikan pertanda berdasarkan HAZOP pada node 101 BBS sebagai upaya peningkatan keamanan. Dalam kata lain, bahwa pada perankingan ataupun juga pada penelitian pada metode HAZOP ditemukan bahwa mesin superhead burner-nya ini harus dilakukan perbaikan pada node 101 BBS, which is itu adalah ukurannya, untuk memaksimalkan keamanannya. Selanjutnya adalah jurnal dari Bayu Nugroho, Isardita, dan Remba Yanuar yang berjudul Analisis Potensi Bahaya serta Rekomendasi Perbaikan dengan Metode Hazard and Operability Study atau HAZOP melalui perankingan OHS Risk Assessment and Control studi kasus area PM1 PT Eka Mas Fortuna. PT Eka Mas Fortuna merupakan produsen kertas terbesar di Malang yang memiliki moto utamakan keselamatan kesehatan kerja. Dari sini bisa kita lihat bahwa PT Eka Mas Fortuna concern sekali dengan keselamatan dan kesehatan kerja dengan motonya ya. Lalu untuk mendukung hal tersebut, PT Eka Mas Fortuna telah menerapkan program keselamatan dan kesehatan kerja. Namun, walaupun perusahaan telah menerapkan beberapa standar atau prosedur keselamatan kerja, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa faktor potensi bahaya yang dapat menimbulkan kasus kecelakaan kerja. Apabila potensi bahaya yang timbul dapat diidentifikasi dan dikendalikan, maka angka kemunculan kecelakaan kerja pun dapat menurun. Which is sejalan dengan tujuan dari metode HAZOP, di mana bisa mengetahui tingkat dari sumber bahaya. Lalu berikut merupakan jabaran penelitiannya, yaitu tujuan penelitiannya, meninjau proses dan operasi yang ada dalam produksi untuk dianalisis sumber bahaya dan juga potensi terjadinya kecelakaan kerja. Lalu ada objek penelitiannya, observasi lapangan di bagian produksi PT Eka Mas Fortuna. Lalu metode yang digunakan, HAZOP dengan risk assessment control. Lalu ada data atau sampel dengan data kecelakaan kerja dan juga observasi serta wawancara. Lalu variabel indikator HAZOP tentu saja likelihood dan severity. Berikut merupakan hasil dan kesimpulannya. Pada hasil observasi lapangan ditemukan sebanyak 43 temuan potensi bahaya yang kemudian digolongkan berbagai jenis sumber bahaya menjadi 15 sumber bahaya, antara lain sikap pekerja dan lain-lain. Bisa dibaca di sini. Lalu untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penrankingan risiko, terdapat 3 sumber bahaya yang harus segera diperbaiki, yaitu sikap kerja, lantai plat, dan handrail. Oleh karena itu, pada bagian ini akan menjelaskan beberapa rekomendasi perbaikan untuk sumber bahaya yang memiliki nilai risiko ekstrim tersebut. Akan saya langsung tunjukkan jurnalnya. Ini merupakan jurnalnya. Lalu ini merupakan konsep-konsepnya. Ini merupakan data kecelakaan kerja dari tahun 2010 sampai 2012. Nah, di sini merupakan pengolahan datanya. Ya, bisa dilihat di sini adalah perankingan resikonya. Seperti yang saya jabarkan di jurnal-jurnal sebelumnya, ada angka likelihood, lalu ada angka consequence atau severity-nya, di mana didapatkan sikap pekerja, lantai plat, dan handrail itu merupakan risk level ekstrim. Lalu berikut adalah analisisnya, dianalisis satu persatu. Saya akan langsung menunjukkan kepada rekomendasi perbaikannya. Rekomendasi perbaikan sikap pekerja. Standar rekomendasi yang bisa diajukan, jadwal pelatihan K3, lalu ada penggunaan APD, lalu di sini ada yang cukup baru, yaitu menggunakan worksheet penggunaan APD, sehingga bisa menertibkan para pekerja untuk menggunakan APD, lalu membuat lembar kontrol pelanggaran, sehingga bisa diketahui pelanggaran apa saja pada penggunaan APD ataupun pelanggaran lainnya yang dimiliki oleh pekerja, sehingga bisa dikaji lebih ulang. Lalu untuk lantai plat, kerusakan lantai plat yang ditemukan lokasi disebabkan oleh kurangnya pengecekan terhadap kondisi lantai plat tersebut.
pihak yang bertugas untuk menginspeksi area PMK itu kurang memperhatikan kerusakan yang terjadi pada lantai plat ini karena belum ada checklist untuk mengontrol kondisi lantai plat yang ada di area PM1. Bisa dilihat di sini kekurangannya adalah kurangnya maintenance dari para operator yang ada di sana pada area PM1, di mana harusnya bisa dilakukan checklist method untuk bisa mengetahui apakah lantai ini masih layak ataupun perlu diperbaiki. Lalu untuk handrail, rusaknya handrail ditemukan di lokasi pengamatan disebabkan oleh kurangnya pengecekan, sama seperti dengan lantai plat, kurang lebih. Yang baru pada jurnal ini adalah di mana pada jurnal ini juga dilakukan biaya penghitungan biaya penggantian lantai plat ataupun estimasinya. Di sini biaya harga per meter 850.000 dan biaya penggantiannya 8.500.000. Lalu untuk biaya pembetulan handrail di sini sekitar 2.170.000 dengan rincian sebagai berikut. Bisa dibilang jurnal ini cukup bagus, di mana jurnal ini langsung mengacu untuk melakukan perbaikan terkait perbaikan, lalu menghitung estimasi harganya, sehingga perusahaan dan stakeholder yang ada bisa langsung menentukan untuk penggantiannya, sehingga dengan yang telah dihitung untuk ini bisa langsung dilakukan penggantian, sehingga keselamatan kerja juga pasti akan lebih terjamin. Itu dari jurnal tadi. Pembeda jurnal di ini memang jurnal ini langsung straight to the point bahwa harus dilakukan usulan perbaikan dan juga sudah dilakukan penghitungan terkait berapa besar anggaran biaya yang harus dikeluarkan untuk usulan perbaikan tersebut. Mungkin ini juga nanti yang bisa saya angkat pada jurnal saya, bahwa nanti bisa saya angkat rekomendasi perbaikan tersebut kira-kira berapakah estimasi harganya dan apakah memungkinkan untuk perusahaan tersebut untuk bisa langsung menangani hal tersebut. Selanjutnya ada jurnal dari Iva Mandayani tahun 2020, yaitu analisis resiko keselamatan dan kesehatan kerja dengan metode HACCP dan pendekatan ergonomi. Ini cukup berbeda dari jurnal-jurnal sebelumnya, di mana metode HACCP ini langsung dilakukan dengan pendekatan ergonomi. Hal ini bisa menjadi relevan karena mungkin objek ataupun bidang usaha yang diteliti masih bersifat kecil, yaitu masih bersifat UD, yaitu UD Baroka Bantul. Berikut merupakan deskripsi atau abstraknya ataupun juga acuannya. Dalam menjalankan produksinya, tentu ada proses produksi yang memiliki potensi bahaya. Potensi bahaya apabila tidak dikendalikan dengan baik, ada kemungkinan potensi bahaya yang ada bisa beresiko menyebabkan terjadinya kelelahan, keluhan muskuloskeletal, resiko cedera, bahkan kecelakaan kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu UD Barokah melakukan identifikasi hazard terhadap keselamatan dan kesehatan kerja yang terjadi, sehingga dapat dilakukan pengendalian dan pencegahan terhadap bahaya yang muncul di area kerja. Lalu ini poin-poin penelitiannya. Tujuan penelitiannya membantu UD Barokah melakukan identifikasi hazard terhadap keselamatan dan kesehatan kerja yang terjadi. Objek penelitiannya tentu saja UD Barokah Bantul dengan pendekatan hazard and operability study dan ergonomi. Lalu metode yang digunakan tadi sudah saya sebutkan, teknik HACCP dengan pendekatan ergonomi. Lalu untuk data atau sampelnya, itu ada observasi dan juga data proses alur kerjanya. Lalu variabel indikatornya ada likelihood, severity, dan exposure checklist. Dan berikut merupakan hasil dan kesimpulannya. Hasil observasi lapangan menemukan 43 temuan potensi bahaya, yang kemudian digolongkan berdasarkan jenis sumber bahaya. Yaitu ada 15 sumber bahaya, bisa dibaca di sini. Lalu berdasarkan hasil penelitian dan perancangan resiko, terdapat 3 sumber bahaya yang harus segera diperbaiki. Oke, kita langsung lanjut saja ke ini ya, jurnalnya. Ini jurnal dari UD Baroka Bantul, penelitian di UD Baroka Bantul maksud saya. Lalu ini standar seperti jurnal-jurnal yang telah saya sebutkan dan juga saya paparkan tadi sebelumnya. Yang berbeda di sini adalah proses demi prosesnya dikaji lebih lagi. Dengan ini bisa dilihat proses mubur merupakan proses pembuatan adonan dengan menggunakan bahan-bahan yang dibutuhkan.
Pada proses ini, di bahan-bahannya bumbu yang telah di-blender dan bawang putih dan garam dicampur dengan tepung, lalu diberi air panas diaduk sehingga 10-15 menit. Proses mengubur biasanya dilakukan pada sore hari dan didiamkan selama 1 malam, paginya terus lebih lanjut. Jadi karena memang bersifat pendekatan ergonomi, maka dibutuhkannya untuk mengetahui proses alur kerjanya. Dan yang berbeda di sini juga, langsung ditentukannya resiko terhadap pendekatan ergonomi dan juga langsung ditentukannya risk level seperti yang sebelum-sebelumnya. Lalu dilakukan juga kuesioner tentang Nordic Body Map atau NBM, dan pada kuesioner ini diketahui bahwa responden atau pekerja merasa sakit setelah bekerja pada pergelangan tangan kiri sebesar 42%. Dalam hal ini, penelitian ini bisa menunjukkan bahwa dalam kuesioner tersebut pekerja mengalami kesakitan pada pergelangan kiri mungkin mengakibatkan karena mengaduk dan juga lakukan pekerjaan yang terlalu berat. Maka untuk meminimalisir kecelakaan kerja nantinya dan juga untuk menjalankan kesehatan kerja, maka harus dilakukan perbaikan yang memang sesuai. Lalu ini ada kesimpulannya. Hasil analisis potensi bahaya atau HAZOP, diketahui bahwa sumber bahaya yang dapat atau berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja, kondisi lingkungan kerja fisik, lantai licin karena adanya tumpahan tepung terigu dan adonan bahan pembuatan kerupuk. Hasil analisis menggunakan metode konsep ergonomi dengan menggunakan kuesioner NBM dan QEC, diketahui bahwa terdapat resiko ergonomi yang dalam pekerjaan proses pembuatan kerupuk. Resiko yang dialami berupa gangguan muskuloskeletal dan kelelahan yang muncul pada bagian punggung, pinggang, lengan, pergelangan tangan, betis, dan pergelangan kaki. Ini untuk jurnal yang keempat. Lalu akan saya lanjut. Untuk jurnal yang kelima, dari Muhammad Nur tahun 2018, analisis keselamatan dan kesehatan kerja menggunakan metode Hazard and Operability Study atau HAZOP di PT XYZ. PT XYZ merupakan sebuah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang konstruksi pembuatan aspal untuk jalan raya. Besarnya potensi kecelakaan kerja yang terjadi pada proses pengolahan aspal menyebabkan perusahaan untuk memberikan upaya pengendalian terhadap potensi kecelakaan kerja. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dilakukan identifikasi dan evaluasi masalah-masalah yang mewakili resiko-resiko perorangan atau peralatan atau mencegah operasi yang efisien. Perhitungan statistik kecelakaan kerja atau accident rate, potensi bahaya dan sumber bahaya menggunakan metode frequency rate, severity rate, safety score, dan risk matrix. Lalu untuk ini merupakan merupakan poin-poin dari penelitiannya. Ada tujuan penelitiannya menentukan statistik kecelakaan kerja dengan frequency rate, severity rate, dan safety score. Lalu ada objek penelitiannya PT XYZ. Lalu metode yang digunakan adalah teknik HAZOP. Data atau sampelnya adalah risk assessment dan data kecelakaan PT XYZ dari 2013 dan 2015 sebagai acuan untuk menentukan dari likelihood-nya. Lalu ada variabel indikatornya, temuan potensi bahaya atau risk levelnya yang bisa ditemukan pada observasi. Lalu hasil dan kesimpulannya, frekuensi rate pada tahun 2013 sampai dengan 2015 didapatkan pada tahun 2015 merupakan nilai frekuensi rate tertinggi dengan jumlah eksiden sebanyak 21 eksiden per tahun. Sedangkan nilai frekuensi rate yang terendah terdapat pada tahun 2013 dengan jumlah eksiden sebanyak 13. Kesimpulannya, potensi kecelakaan kerja pada proses produksi aspal ada potensi kerjaan yang tidak memenuhi persyaratan standar dalam keselamatan kerja dan prosedur bekerja yang baik, potensi pada lalu lintas alat berat, proses konstruksi yang tidak adanya rambu-rambu untuk kondisi lalu lintas alat berat yang cukup berbahaya. Langsung saya akan tunjukkan jurnalnya. Ini jurnalnya. Pada HAZOP pastinya akan dibagi terkait proses, ada sumber hazardnya, deviation. Ini adalah acuan-acuan khusus yang ada di dalam HAZOP.
Seperti biasa ada risk assessment atau risk matrix-nya, lalu ada severity, consequence, dan lain-lainnya. Lalu untuk hasil dan pembahasannya, ini ada data kecelakaan kerjanya, lalu harus ditemukannya atau dihitungnya frekuensi rate, lalu ditemukannya severity rate dengan rumus berikut, lalu ada metode safety score, lalu ada ini potensi bahaya dan sumber bahayanya, lalu ada penilaian resiko terkait statistik yang sudah dihitung tadi sebelumnya. Hal yang menarik pada jurnal kali ini adalah jurnal ini menggabungkan nilai statistik dan juga penilaian manajemen untuk bisa menentukan seberapa besar bahayanya sumber bahaya tersebut dan potensi apa yang akan terjadi pada sumber bahaya tersebut. Hal ini bisa dibilang cukup baru pada metode ini, di mana dari beberapa jurnal yang telah saya temukan ataupun saya cari ataupun saya baca, jurnal ini bisa memaparkan terkait data statistiknya sehingga mempunyai data kuat sebagai acuan bahwa sebuah sumber bahaya harus dilakukan analisis perbaikannya, sehingga terkait analisis perbaikan itu berdasarkan data ataupun data statistik, sehingga bisa ditentukan rekomendasi-rekomendasi apa saja yang bisa dilakukan, seperti pada sikap pekerjanya, ya menggunakan APD, lalu pada lalu lintas alat beratnya, lalu di sini bisa dilihat pengendalian risiko berupa eliminasi atau menghilangkan sumber bahaya dapat diterapkan untuk sumber bahaya zat ini dengan cara segera memperbaiki kondisi jalan yang rusak. Dengan adanya data statistik ataupun rate yang telah ditentukan tadi, bisa diketahui bahwa jalan yang rusak menjadi penyebab utama terkait lalu lintas alat berat yang bisa menimbulkan potensi bahaya yang cukup tinggi. Mungkin itu aja dari saya terkait pemaparan 5 jurnal yang telah saya cari. Terkait itu saya rasa cukup dengan metode HAZOP yang nantinya akan saya lakukan pada penelitian saya. Dengan saya telah mereview 5 jurnal tersebut, saya bisa mendapatkan insight-insight baru terhadap metode ini dan juga apa yang akan saya kembangkan pada penelitian saya nanti. Ini bisa menjadi rujukan ataupun acuan untuk saya bisa melakukan penelitian pada metode HAZOP ini. Sekian dari saya, terima kasih.